Saya Wiwit Manfaati, saya pengrajin enceng gondok di Surabaya. Satu-satunya pengrajin enceng gondok di Surabaya. Dulu saya memulai usaha itu tahun 2007 berawal dari pelatihan Gakin. Kalau sekarang kan MBR ya atau warga di bawah garis kemiskinan kalau dulu itu namanya Gakin. Saya berasal dari pelatihan Gakin itu tahun 2010 2007. Kemudian saya bikin produk enceng gondok itu pasca pelatihan. Jadi istilahnya saya dulu pelatihan nggak bayar, malah pulangnya dikasih uang saku gratis. Pulang sepulang dari itu saya membuat karya enceng gondok itu. Nah, saya mengambil enceng gondok itu dari belakang kompleks rumah kami. Jadi kami memanfaatkan limbah yang ada di belakang rumah kami seperti itu. Jadi awal 2007 sampai 2008 saya diajak sama pameran sama dinas kala itu wali kotanya belum Bu Risma ya, masih wali kota yang lama. Bu Risma masih dinas dinas pertanaman dan kota mungkin kalau tidak salah waktu itu. Nah, saya Kebersihan dan pamer pertamanan. ya, saya pameran di salah satu mall di Surabaya itu dari pemerintah kota dulu itu memberikan saya bantuan tuh bentuknya fasilitas untuk pameran ya. Bukan bukan bantuan modal, kayak dikasih bantuan pameran di salah satu mall di Surabaya. Itu saya selama 6 bulan, saya tunggu mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Saya itu hanya laku satu tok selama 6 bulan. Nah, di situ saya mikir, kalau sampai selama 6 bulan saya cuma laku yang beli juga tetangga saya sendiri. Berarti kan itu ceritanya beli karena kasihan aja sama saya. Saya juga mikir kalau seandainya barang itu saya tidak laku dijual, berarti yang salah bukan yang beli, tapi yang salah karena barangnya tidak layak dijual. Lah, setelah tiap hari itu saya selalu berpikir supaya barangku kena layak dijual bagaimana. Istilahnya gitu saya uji coba, saya cacing di segala macam ya. Kalau sekarang kan tinggal buka internet ada Pinterest ada segala macam ya. Kalau dulu tahun 2008 itu kan masih belum ada sosial media yang seperti ini ya. Jadi kalau ada pameran saya datang. Kalau ada orang ketemu orang lewat jalan punya tas-tas apa saya aplikasikan ke tas saya itu. Akhirnya saya bikinlah tas dengan inovasi saya sulam, saya lukis. Tahun 2010, Ibu Menteri menjabat sebagai wali kota Surabaya yang pertama kali. Ketemulah saya di acaranya pahlawan ekonomi tahun 2010 pertama itu pahlawan ekonomi berdiri itu. Nah, di situ saya ketemu Ibu. Nah, tinggal Ibu ambil. Saya ketemu Bu Dilanjut dulu. Risma. Nah, produk saya itu sudah bagus dan sudah saya perbaiki kan. Ternyata ketemu beliaunya tuh dibilang produk saya jelek sekali. Dan enggak pakai apa ya, enggak pakai basa-basi ya, langsung bilang, ini kok jelek gini, gimana kok jelek kayak gini. Terus siapa yang mau beli kalau jelek kayak gini? Padahal itu saya juga sudah laku ke banyak orang juga. Cuma untuk dinilai oleh kalangan menengah ke atas, produk saya masih belum layak dibeli oleh kalangan menengah ke atas. Lah ibunya bilang begitu. Saya juga ini, padahal saya sudah susah payah untuk memperbaiki itu, tapi ibu masih bilang itu jelek. Akhirnya ibu ngasih tantangan saya untuk Oh, minum dulu. bikin piring sango supaya saya digarapkan contohnya seperti piring sango itu. Saya kerjakan, begitu saya kerjakan, saya kasihkan lagi contohnya ke ibu. Nah, setelah itu ibu baru percaya bahwa saya memang punya kemauan untuk besar, punya kemauan untuk memperbaiki diri dan tidak tersinggung kalau dikritik. Oh, ini atau Nah, minggu depannya lagi saya ketemu sama ibu. Saya sudah berubah produk saya. Nah, dari situ akhirnya ibu punya penilaian bahwa saya itu tidak tidak pantang menyerah dan mudah menerima inputan dari orang lain. Punya kemauan untuk memperbaiki. Setiap saya ketemu ibu, saya selalu tampil beda. Setiap kali saya ketemu ibu, langsung saya tampil beda. Di situ akhirnya ibuku percaya kalau saya memang memang punya kemauan keras dan punya kemampuan untuk itu gitu. Saya tunjukkan memang. Saya itu kalau sudah dihina sama orang, ya bukan dihina ya, tapi dikritik sama orang, itu saya pakai kritikan itu dan enggak saya pakai untuk makin saya jatuh tidak, tapi saya pakai untuk pijakan saya semakin naik ke tangga berikutnya. Memang itu prinsip saya dari dulu. Apalagi kalau yang memberi kritikan itu bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang punya kompeten di situ. Kemudian juga orang-orang istilahnya orang kalangan menengah ke atas yang punya kepedulian. Saya menganggap beliau-beliau itu yang mengkritik saya adalah teman orang-orang yang punya kepedulian kepada saya. Berarti saya harus merespon dengan baik. Kalau beliaunya tidak peduli sama saya, tidak mungkin beliaunya mau mengkritik saya. Dan kritikan itu pun sampai detik ini, sampai sekarang ibu itu masih masih sering telepon ke saya.
Kalau kemana, kalau ke luar negeri lihat produk apa yang sejenis dengan punya saya mesti difoto, saya dikirimi. Kalau enggak gitu saya di video. Kalau enggak itu saya ditelepon sama ibu. Bu, bikin kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Lewat lewat Bu Wiwi biasanya teleponnya. Karena juga saya dikirimi gambar-gambar. Coba bikin kayak gini. Terus ibu itu juga punya kebiasaan. Kalau kalau perjalanan ke luar negeri, beliaunya tuh langsung mesti beli kerajinan apapun yang ada di sana sampai 1 koper lebih nanti dibawa ke pahlawan ekonomi. Saya yang diminta untuk mengeksekusi supaya teman-teman di pahlawan ekonomi itu diajari seperti itu. Jadi mulai tahun 2015 saya aktif di pahlawan ekonomi untuk menjadi pendamping koordinator baik sekaligus instruktur di pahlawan ekonomi. Jadi ilmu yang sudah saya serap di pahlawan ekonomi saya telurkan ke murid-murid saya. Nah, sekarang murid-murid saya sudah mulai merajai di Tokopedia, di Shopee, sudah pameran kemana-mana, sudah ikut championnya Kemenparekraf, sudah ikut championnya Bank Mandiri, seperti itu. Rata-rata mereka sudah settle di bidangnya masing-masing. Padahal dulu waktu dia datang ke pahlawan ekonomi itu ibu rumah tangga biasa yang belum bisa bikin apa-apa, sekarang dia sudah bisa berharga, bisa mencari nafkah sendiri, membantu suaminya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan sudah ada yang bisa membantu untuk biaya kuliah kedua anaknya sampai salah satu anaknya sudah lulus. Amin. Dan juga para single parent itu juga bisa sampai bisa produksi dari hasil produksinya itu bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai kuliah, ada yang kuliah di ITS, ada yang kuliah di UPN, macam-macam. Mereka itu pahlawan-pahlawan ekonomi yang dulu sebelum ikut pahlawan ekonomi itu ibu rumah tangga biasa datang ke pahlawan ekonomi pegang jarum saja tidak pernah, benang lubangnya jarum yang mana, cara masukkan benang seperti apa, cara masukkan benang dondom itu seperti apa mereka tidak tahu. Jadi kita ajari di pahlawan ekonomi itu. Saya kalau hari Sabtu ada 5 kelas, kalau hari Minggu saya ada 7 kelas. Jadi setelah saya berhasil di pahlawan ekonomi, waktu saya abdikan di pahlawan ekonomi. Saat pahlawan ekonomi itu masih ada offline. Begitu ada pandemi, pahlawan ekonomi tidak ada offline, yang ada hanya online. Saya tarik teman-teman yang sudah saya bina mulai nol itu, saya tarik ke rumah saya bina kalau setiap hari Sabtu. Teman-teman saya ajak pelatihan di rumah saya. Teman-teman mantan pahlawan ekonomi ya dulu, tapi tetap pahlawan ekonomi ya sekarang. Cuma yang sudah tidak bisa mengikuti offline, tetap saya pandu di rumah saya di Kepulauan Indah, dibantu sama Pak Don dibantu dengan 15 mesin jahit yang dulu bantuan dari Singer di pahlawan ekonomi itu dilimpahkan ke rumah saya, juga ada mesin operasinya juga untuk membantu teman-teman itu pembelajaran di kerajinannya masing-masing. Jadi ada pelatihan batik, pelatihan sibori, ada pelatihan apa namanya menjahit tas, menjahit baju, bikin batik ekoprint segala macam kita ajarkan di situ. Jadi kita skemnya pindah ke tempat saya. Nah, kenapa saya mau meluangkan waktu seperti itu karena saya dulu mulai awal sebelum ada pahlawan ekonomi itu saya jungkir balik sendiri, mencari peluang sendiri, memperbaiki, membangun usaha saya itu sendiri saya. Tidak ada yang bantu saya, hanya dibantu untuk tempat berjualan aja, untuk tempat promosi dan pameran. Tapi untuk membangun brand segala macam itu saya tidak tahu sama sekali. Saya tahunya di pahlawan ekonomi. Jadi setiap Sabtu dan Minggu itu kita dikasih seminar untuk pemasaran marketing secara marketing digital, kemudian cara mengatur manajemen keuangan seperti apa, terus kemudian juga cara nge-branding usaha seperti apa. Kita juga didampingi satu desainer grafis untuk membranding usaha kita, branding logo, branding nama, kemasan segala macam. Itu dikelompokkan sendiri di namanya Tata Rupa. Saya dulu sama Mas Vincent, tapi ada lagi yang mendampingi saya itu namanya Mbak Jessica. Seperti itu. Jadi sampai jadilah seperti sekarang ini saya juga omset saya juga sudah lumayan, saya bisa menyekolahkan anak saya sampai lulus kuliah tiga-tiganya. Saya juga sudah punya rumah, punya mobil, saya juga bisa berangkat haji, saya juga bisa mendaftarkan ketiga anak saya untuk haji. Jadi begitu saya pulang haji langsung saya mendaftarkan ketiga anak saya untuk berangkat untuk daftar haji juga. Bareng anak 3 saya daftarkan semua. Jadi seperti itu. Jadi pahlawan ini sangat berharga sekali bagi kami ya. Mulai kami tidak ngerti apa-apa, meskipun kami masuk ke situ jadi UKM ya. Tapi kami masih meraba-raba. Masa saya selamanya juga seperti ini ya. Tidak punya konsep seperti itu. Jadi konsep semuanya matangnya di pahlawan ekonomi. Di pahlawan ekonomi kita diajari semuanya. Tidak dilepas begitu aja.
Memang untuk pameran pahlawan ekonomi tidak banyak memfasilitasi, tapi kita dididik untuk membangun usaha seperti perusahaan itu seperti apa. Sampai awalnya mulai cara berpikir dulu, baru kita cara prakteknya gimana. Dituntun satu-satu sampai Pak Dodi itu ngopeni laporan keuangannya, kemudian cara pemasarannya gimana, cara brandingnya seperti apa, cara berjualan ke orang itu seperti apa. Kita diajari semua. Ya, Bu, ada pertanyaan, Bu. Bu Wiwit ini adalah mentor kedua kami. Setelah Bu Nani tahun 2010, Bu Wiwit 2011 ikut ya Bu Wiwit ya. Seperti itu. Tapi Bu Wiwit ini adalah orang yang paling susah sekali disuruh masuk online. Nah, ya, go digital, aduh. Bu Wiwit bisa ceritakan, kenapa dulu Bu Wiwit malas sekali, terus kemudian setelah pandemi, akhirnya Bu Wiwit memahami bahwasanya go digital itu adalah sesuatu yang penting, dan Ibu bisa share ke teman-teman bahwasanya itu adalah melengkapi sebuah tempat berjualan. Silakan Bu. Awalnya itu ya rodok sombong sedikit ya saya. Kenapa saya semua penny yang online, wong saya yang offline aja saya keteteran. Sampai Pak Don tuh gini, dipeseni saiki nanti 2 tahun lagi lah baru mari deh. Ngono. Tapi Ya. kalau saya ketemu sama Pak Don saya digitukan. Kok dipeseni sekarang kok selesai lah 2 tahun lagi. Saking banyaknya saya pesanan yang penjualan secara offline. Jadi saya terlena di situ. Wong offline saja saya sudah nggak ngangkatin, ngapain saya ngopeni online? Di situ kan. Begitu kena gelombang pandemi hancur saya. Saya tidak ada pemasukan sama sekali, nol. Dan saya hidup dari tabungan saya selama pandemi. Dari situlah saya memulai ngolak-ngalik online lagi. Awalnya sudah saya mulai. Kemudian karena ya itu tadi, karena yang offline sudah terlalu sesak ya, saya tidak mampu ngopeni, saya tidak terlalu mikir itu lagi. Sempat saya buka IG, bikin ini, tapi tidak saya teruskan gitu loh. Misalnya begitu kena pandemi hancur-hancuran, mulailah saya ngopeni online lagi. Begitu ada penjualan dari online, saya baru percaya. Oh ternyata memang online itu bisa mujarab ya untuk jual. Saya ketawa sendiri dan saya juga bersyukur sekali ya. Saya sujud syukur ya. Saya pertama kali saya dapat orderan dari IG yang jumlahnya cuma 300.000. Itu saya sujud syukurnya itu ngalang-ngalang saya omset saya 1,5 M waktu offline. Yang selama ini saya sepelekan, yang selama ini saya tidak peduli, yang selama ini tidak saya toleh sama sekali, ternyata juga terbukti memang bisa. Cuma saya di marketplace, di Shopee dan di Topet atau di marketplace yang lain, saya memang tidak konsentrasi di situ karena pesaing saya tidak di situ. Di situ kan jualan murah-murahan. Sedangkan saya sudah memposisikan barang saya kalangan kelas menengah ke atas. Jadi konsumen saya kepala dinas, Ibu Menteri, Bu Wali Kota, Ibu Gubernur, Mbak Putih Soekarno, seperti itu, Pak Erick Thohir, seperti itu, Pak Sandiaga Uno. Saya sudah level di situ. Jadi makanya kan saya tidak jual murah-murahan. Saya juga sudah naruh barang di Sarina, yang di Bandara Juanda Ngurah Rai, yang di lokasi duty free. Jadi orang yang beli di Sarina duty free Bandara Ngurah Rai itu harus menunjukkan paspor dulu kalau memang dia adalah orang luar negeri. Baru boleh di situ, beli di situ. Nanti barang saya tidak dikenakan pajak. Nah, untuk seleksi ke sana juga minta ampun sulitnya. Nah, seperti itu. Jadi saya memang kalau murah-murahan saya di Shopee dan di Topet saya tidak laku. Jadi berarti Ibu menggunakan digital itu berarti di IG, di Facebook, di WhatsApp supaya positioningnya bisa langsung menyapa atau sampai pada premium customer-nya panjenengan ya. Jadi orang-orang yang memang nggak akan lihat ke e-commerce tapi lihatnya memang IG-nya dia, apa lihatnya di Facebook, apa lihatnya di WA, paling nggak gitu ya Bu? Ya siap Pak. Jadi kalau Bu Putih itu kalau pesen barang ke saya, ajudannya yang WA ke saya, Bu Ibu pesen kayak gini. Itu ngambil fotonya dari IG tadi. Ya, saya mau kayak gini, nanti di hiasan kayak gini gitu. Jadi yang masih dengan Bu Putih Soekarno, ajudannya Ibu itu. Nanti barang saya kirim, Ibu langsung ngirimi saya pakai tas sana tadi, pesan barang saya tadi, dia foto dengan cantiknya dikirim ke saya hasil fotonya itu. Jadi paling tidak kita juga dibantu promosi sama Bu Putihnya juga. Sama Nik Gina juga gitu, sama Mas Kinos dan Nita Gina juga gitu. Kalau sudah terima barang saya,
beliaunya foto, bikin story IG, nanti saya dikirimi. Baru saya pasang di IG saya. Jadi seperti itu. Karena kan memang kalau saya ini sudah pernah saya coba ya, saya posting di Shopee sama di Topet. Memang saya tidak banyak peminat di situ, Pak Don. Ya kayaknya Ya, yang lain murah-murah punya saya mahal sekali. ya, ya. Tidak saya tinggalkan. Tetap Saya saya cuma ingin menyampaikan ke teman-teman, kalau kita ngomong go digital itu jangan bayangkan e-commerce. Kalau kita ngomong go digital itu membayangkan sosial media, ya tadi IG, ya tadi apa namanya Facebook, ya tadi WA, ya tadi mungkin nanti masuk ke TikTok dan sebagainya gitu kan. Kenapa itu butuh? Karena tadi itu pembeli bagaimanapun kita harus berhubungan dengan pembeli-pembeli kita. Jadi kalau orang itu selalu godain gini, apa sih yang baru gitu kan? Ya kan kalau Bu Wiwit juga kalau ada yang baru kan dikirim-kirimin gitu kan ya. Sehingga ya, orang kemudian bayangin, oh gini tapi oh aku mau gini tapi begini gitu kan. nah, Sehingga jadi ini beda. Jadi Bu Wiwit ini apa namanya memproduksi sesuatu yang di pasar premium yang orangnya tidak mau ada saingannya gitu kan. Jadi yang dipakai Bu Putih nanti bisa pakai, wah ini aku satu-satunya di dunia ini yang punya seperti ini dengan kreasi seperti ini seperti gitu ya Bu Wiwit ya. Nah, saya juga sekarang kan kita juga punya web Pak Don. Jadi kalau orang Ya, tanya mau oh iya katalog, betul. nah ini web saya, monggo silakan mau pilih yang mana, mau dikasih aksesoris seperti apa. Jadi nanti kalau yang tanya seperti itu, saya kasih web, saya juga kasih IG. Jadi biar nanti Ya, bisa memasuk di situ, seperti ya. itu. Jadi Jadi yang boleh di-share ya Bu webnya sama IG-nya ya Bu. oh iya mungkin nanti Mas Teguh bisa Dapat nge-share. Mas Teguh, Mas Kisworo, Mas Arya tolong di-share yang apa namanya sosial medianya Bu Wiwit sama sosial medianya Bu Diah ya. Mungkin teman-teman bisa Baik, Pak. bisa ngikutin dan bisa tahu jadi apa bisa bayangin Bu Wiwit ini gimana produknya apa, Bu Diah ini gimana produknya apa gitu ya. Tolong ya. Ya Bu Wiwit dilanjut Bu Wiwit. Eh, jadi memang sosial media yang dimaksud itu bukan sekedar e-commerce memang berkatanya Pak Don ya, termasuk IG, Facebook, kemudian juga web, terus kemudian juga istilahnya kita ini kan jualan, jadi paling enggak itu postingan setiap saat itu harus ada perkembangan produk-produk kita seperti apa, termasuk kegiatan kita juga seperti apa. Saya punya IG dua, satu IG untuk brand, satu untuk IG pribadi. Kita sambungkan juga sih kedua IG itu. Jadi kalau seandainya kegiatan-kegiatan saya yang saya juga membantu teman-teman istilahnya CSR saya ya Pak yang saya mikirnya juga gitu saya kecil-kecilan meskipun saya juga UKM saya juga punya CSR ya saya ini punya sekarang saya lagi mulai merintis membangun kampung eceng gondok di tempat kami jadi kalau setiap hari Minggu gitu, saya memberikan pembelajaran kepada warga sekitar saya untuk membuat kerajinan enceng gondok. Harapan saya nanti mereka bisa mensuplai kebutuhan saya untuk kalau seandainya saya ada pesanan yang nggak bisa memenuhi. Kadang kan orang kayak kemarin saya sering dapat tamu sekarang Pak. Kemarin juga Oh dapat iya. tamu Singapura, terus kemudian ada orang. Jadi saya juga kan ada di IKEA ini. Saya juga ada di Ya. IKEA Surabaya. Nah, orang kadang ke IKEA cuma lihat-lihat aja. Begitu ke rumah, Bu aku mau ini jumlahnya sekian, jumlahnya ini ada stok cuma 5 umpamanya. Dia butuh 15. Lah kalau seandainya nanti di sekitar rumah saya itu banyak orang yang bikin enceng gondok kan saya bisa mengambil produk-produknya teman-teman yang ada di sekitar rumah saya tadi tetangga saya lah. Jadi ikut memenuhi kekurangan dari produk kami tersebut. Jadi saya juga membantu teman-teman yang di ODGJ yang di binaannya pemerintah kota dulu binaannya Bu Risma itu untuk ngajari teman-teman di ODGJ juga kemudian juga di anak-anak berkebutuhan khusus yang dulu tempat penampungannya ibu-ibu juga dulu yang merintis penampungannya anak-anak berkebutuhan khusus itu di Kalijudan. Nah saya juga bantu ngajar di situ jadi dari awal saya memang sengaja untuk ingin Ya. membantu termasuk juga pahlawan-pahlawan teman-teman pahlawan ekonomi yang baru-baru masuk itu sampai sekarang pun kami juga masih ada membina jadi kami juga masih menerima anggota baru pahlawan ekonomi. Ya Bu, nanti kita kumpulin ya Bu. Tadi Ya, Bu Dia juga minta nanti kita kumpulin lah. Nanti apa namanya bulan depan ya Mas Kis ya, Mas Arya, Mas Teguh kita siapin apa namanya samping kita minggu depan soalnya kita ke Malang dulu Bu. Ke Malang akhir bulan kita mungkin ke Papua, setelah itu kita ke Surabaya Bu. Kita ke Surabaya kita nanti tolong kumpulin teman-teman itu Bu. Saya juga mau berinteraksi sama yang unyu-unyu baru gitu kan. Istilahnya Bu Wiwit itu unyu-unyu baru, unyu-unyu.
Mereka itu kan masuk gini, kok saya baru kenal pahlawan ekonomi setelah pahlawan ekonomi ndak aktif ya Bu ya. Eman ya kalau ternyata dulu dulu dengar besarnya seperti itu, saya baru sekarang kok baru tahu dan baru ikut gitu loh Pak ke tempat saya gitu. Dia Ya, kan dia merasa kok enggak dari dulu ya saya tahu gitu. Mereka itu taunya dari teman-temannya yang sudah gabung ke rumah ya, saya. Jadi banyak sekali teman-teman anggota baru juga termasuk tetangga-tangga saya yang ikut ya, nimbrung juga di situ gitu Pak. Jadi ya memang Bu. pahlawan ekonomi itu sangat berasa sekali ya imbasnya ke saya pribadi juga ke teman-teman Ya, lain. Saya juga istilahnya sampai sekarang pun saya juga masih dipandu pahlawan ekonomi ya, meskipun bukan resmi sebagai pahlawan ekonomi, tapi resmi sebagai itu Bu, ngawur Ibu, resmi. Mas Teguh ya, bantuin itu resmi, ngawur Ibu itu, kayak Mas Teguh itu resmi. kan sekarang membantu saya secara pribadi Pak. Saya dibantu sama Mas Teguh itu banyak. Loh Mulai iya, Mas Teguh itu bantuin Ibu, iya, bantuin Bu Dia, itu resmi atas nama pahlawan ekonomi. Bahwasanya kemudian ada kontrak khusus antara Mas Teguh sama Ibu, ya kita nggak tahu. nah, istilahnya kan Mas Teguh juga membantu saya sampai saya bisa Iya masuk Bu, UBI. Saya bisa masuk iya Bu, UBI sekarang Pak Don. Saya bisa iya masuk betul. UBI. Terus kemudian ini juga Bu, nanti ada boleh acara. saran ya Bu, boleh saran. Jadi mungkin nanti kalau yang tadi teman-teman yang unyu-unyu yang mau diminta untuk membantuin produksi Ibu itu bagus gitu kan. Tapi Iya. kalau boleh Ibu buatin second brand aja Bu. Brand kedua yang memang buat unyu-unyu yang stylenya atau positioningnya beda sama stylenya Bu Wiwit gitu loh Bu. Rencananya begitu Pak. Saya kemarin sempat rundingan sama Mas Teguh juga gitu. Iya, dibuat gitu aja Bu. Kemarin itu apa namanya tidak mencontoh Bu Rusita ya, tapi kemarin saya cerita sama Bu Risma gitu kan. Oh Bu Risma tahu, aku tahu yang itu tahu yang apa namanya, aduh ayo aku kalau itu pakai apa namanya itu kan aku bingung pakai apa jenenge pakai pakai punya Bu Rosita itu pakai apa namanya, iya Bu ada namanya sepetak tanah di bulan, ah itu batunya itu ada buahnya Ibu gitu kan. Aku diguyu Mas ya, tapi kan ada positioningnya Bu, iya ada positioningnya, dan saya bilang saya senang karena Bu Rosita kemudian ya tadi itu buat second brand untuk temennya unyu-unyu bahasanya Bu Wiwit itu gitu kan, yang memang yang dia harganya waktu itu ya 10.000, 20.000, 30.000 lah, dia kan sudah ratusan dan juta, tapi ini juga bagian dari bantuin tadi itu Bu. Rasanya dibuat gitu aja Bu, dibuat yang tapi stylenya memang harus different ya supaya supaya apa namanya supaya orang tidak ambigu sama produknya Bu Wiwit ya. Produknya Bu Wiwit harus dibuat premium, prestisius dan sebagainya. Yang ini tidak usah dipromokan, tetapi kemudian kalau ada orang datang, orang tanya, ini memang bagian dari apa namanya dari melengkapi pasalnya dari tempatnya Bu Wiwit yang kadang-kadang itu kan ada orang kepengen beli apa untuk oleh-oleh atau apa kan Ibu Bu Wiwit sekarang banyak orang datang toh Iya. belajar, tapi kan mereka juga kepengen mesti bawa oleh-oleh toh, ya sudah lah Bu dibuatin oleh-oleh yang harganya memang masuk di kantongnya mereka gitu, dan bantuin tapi teman-teman yang unyu-unyu tadi itu Bu, buat second brand aja Bu, jangan brand yang sama karena nanti ngerusak positioningnya Ibu. Jadi Ya, saya positioning ini jadi penting soalnya Bu. saya kemarin juga ada pelanggan dia lihat saya di IKEA. Terus kemudian ke Hmm, rumah Pak. Dia dari Banjarmasin. Terus bilang gini, hmm, tanya harga kan, ini berapa Bu harganya? Saya bilang nominal. Terus dia bilang, kok mahal Bu? Saya dibeli di Shopee aja murah. Saya bilang, kalau ternyata kalau lebih murah di Shopee, Ibu menguntungkan beli di Shopee, ya mau nggak beli di Shopee aja. Coba Ibu perhatikan produk saya gitu. Saya tunjukkan. Coba hmm, sama nggak sama punyanya Ibu? Saya tunjukkan, ini anyamannya kita lebih rapi. Enceng gondoknya juga pilihan, warnanya tidak di bleaching ini. Asli warnanya enceng gondok seperti bahan yang ada di depan. Saya gitu kan, waktu dia masuk ke dalam showroom kan, hmm, hmm, Pak, hmm, bahan enceng gondok yang masih utuh-utuh kan Pak. Nah hmm, coba sama kan. Berarti memang saya enceng gondoknya tidak sama dengan Ibu yang beli di shop. Coba Ibu foto. hmm, Nah, Bu, kan ada fotonya produk yang beli itu Bu, Pak. hmm, Disinilah perbedaannya antara punya saya sama punyanya Jogja. Saya bilang gitu kan rata-rata yang laris kan punyanya Jogja, Pak. Nah, saya memang ingin memberikan apa ya namanya, memberikan nilai lebih bahwa meskipun sama-sama enceng gondoknya, punya saya sama punyanya orang lain itu beda. Kelebihan saya di sini dan saya juga memberdayakan para petani saya itu sama pengrajin saya dengan upah juga yang layak. Karena ini pekerjaannya di Surabaya, paling tidak kan saya memberi upah mereka juga sesuai dengan UMR yang UMR, saya. ya, Saya bilang gitu. Kalau orang Jogja UMR-nya kan di separohnya UM Surabaya. Saya gitu kan. Kalau dia dibayar segitu dengan hasil seperti ini ya pantas.
Lah kalau Surabaya saya bayar sekian dengan hasil seperti ini kan juga layak. Saya juga diskusi akhirnya kan pembeli. Ya, Akhirnya juga saya pikir kembali lagi ke saya Pak. Dia enggak kembali lagi ya. Kan dia beli cuma satu kan akhirnya. Ternyata berapa bulan lagi dia datang lagi orang itu tadi. Dan saya enggak tahu kalau itu orang yang pernah saya jelaskan itu. Dia hmm. datang kan milih-milih kemudian saya totalkan. Bu ada diskon, oke saya diskon Bu. Ini. Saya kan ini bukan beli kedua Bu. Memang Ibu pernah ke sini. Ibu masih ingat saya orang Banjarmasin yang ke sini saya tahu Ibu dari IKEA. Saya langsung ingat Pak. Ternyata saya pikir begitu saya jelaskan orangnya tidak akan kembali. Ternyata kembali lagi. Tiap kali ke Surabaya pasti ke rumah saya, pasti ke workshop. Ya, Ternyata itu juga tidak menyakitkan dia, tapi memberikan nggak apa-apa alasan Bu, apa nggak mahal. nggak apa-apa Bu. Cuma tadi saran saya kalau yang itu yang unyu-unyu itu dibuat memang second apa namanya second brand sehingga nggak merusak brandnya Ibu. Jadi Siap, kalau brandnya Ibu sudah masukkan ke yang premium, yang prestisius dengan pola pendekatan yang Ibu lakukan. Yang ini sudah ya ini memang second brand gitu kan. Yang mungkin ada witrof-witrofnya dibuat apa gitu, yang membuat Ibu bisa bantuin orang tapi tanpa harus mengusik punyanya Ibu. Jadi kenapa ini ya? Ya kalau mau beli ini gitu kan. Itemnya ini, yang ini itemnya ini gitu loh Bu. Jadi ya, supaya pembelajaran buat itu. Jadi kalau ada orang mau beli murah ya nggak apa-apa, yang itu murah gitu kan. Tapi ya segitu, jangan minta yang segini, yang ini karena ini dengan segalanya itu Bu. Itu saran saya sih gitu Bu. Karena saya pikir hari-hari ini akan banyak orang datang ke workshop, hari-hari ini akan banyak orang belajar, hari-hari ini akan banyak orang kepingin bawa oleh-oleh. Nah, ya diakomodasi aja Bu. Apa namanya hal-hal seperti itu Bu. Nah, itu juga bantuin apa namanya tetangganya Ibu, itu bantuin teman-teman yang unyu-unyu tadi itu Bu. Siap Pak. Itu ya Bu. Ya, yang terakhir, waktu Ibu nggak bisa masuk luar negeri yang terus ketemu Pak Freddy, Ibu bisa cerita nggak? Itu lucu sekali soalnya Bu. Soalnya tadi ya kebetulan sahabat-sahabat pena seluruh Nusantara, Bu Wiwit ini pada saat milestone-nya tadi itu saya tahu waktu Bu Menteri waktu itu Bu Risma, Bu Wali Kota marahin Bu Wiwit waktu itu jelek gitu, itu saya pas di sebelahnya Bu Risma itu waktu di di Wiyung itu ya Bu Wiwit ya. Wajahnya Bu Wiwit itu bisa merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Soalnya langsung pias. Jadi Bu Wiwit ini gengsinya tinggi. Jadi kalau dikritik itu langsung dia mau marah tapi dia mengendalikan diri marahnya, tetapi dia menyalurkan marahnya pada sesuatu yang menarik, pada sesuatu perbaikan produk itu. Berikutnya, minggu berikutnya yang di tempat lain, Bu Wiwit juga ikut. Nah itu Bu Risma langsung, wajahnya langsung tenang gitu kan. Oh ternyata orang Surabaya bisa kok Mas Don gitu kan. Tadinya Bu Risma noleh ke saya, apa ini memang orang Surabaya itu nggak bisa ya usaha kerajinan ya. Kan memang kotanya kota Surabaya adalah kota dagang. Semuanya serba keras dan katanya kota dagang, kota pantai, kota bandar gitu kan. Memang nggak pernah zaman dulu ada batik atau ada kerajinan yang khas Surabaya itu susah sekali carinya. Kalau ada toko oleh-oleh namanya kita sebut aja Mirota, itu produknya di sana bukan produk Surabaya, itu produk Jawa Tengah yang paling banyak tambah. Batik Jogja yang paling banyak. Jadi itu udah dia. Nah itu gift shopnya Surabaya waktu itu Mirota. Tapi hari-hari ini kita lihat banyak sekali gift shop yang baru, banyak sekali pusat-pusat oleh-oleh yang baru, banyak sekali produk-produk yang memang dibuat di Surabaya dan sekitarnya. Jadi ini saya mau terakhir tanya sebelum nanti saya ngajak Mas Luhur, Mas Dodi yang lain-lainnya untuk berdiskusi. Yang satu pertanyaan Bu, waktu Ibu di Balai Kota ketemu Pak Freddy terus kemudian bilang ini pakai melamin ya Bu, rasanya itu apa Bu? Ya kan awalnya kan memang sangat bau sekali sih melamin itu ya Pak, tinernya sangat bau ya. Kemudian waktu itu Pak Freddy lewat sama Ibu, terus bilang sama gini, aku itu Bu. Sama Ibu sama Bapak kan sama tim yang lain kan. Iya. Saya ditanya gini, Bu ini sudah ekspor, ada yang nawari ekspor, tapi saya enggak bisa kayaknya ini Pak, karena karena ini ya baunya iya, baunya menyengat si melaminnya, terus katanya Ibu ini. Iya Pak Freddy, Mbok ya tolong iki UKM saya itu tanya gimana supaya bisa ekspor. Nah, akhirnya kenalkan sama Pak Freddy itu sama Ibu, terus begitu besoknya enggak pakai langsung pindah hari besoknya langsung ya.
Pak Freddy kirim timnya ke rumah saya diinterview. Ibu pinginnya yang seperti apa? Saya pingin yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, Pak. Oke, bolehkah barangnya saya bawa ke tempatnya kami untuk Workshop. kita eksperimen. Akhirnya barang saya dibawa ke tempatnya Cat MQ itu untuk dieksperimen. Begitu selesai, datang ke rumah lagi, Bu, apakah sesuai dengan yang diinginkan? Saya bilang, oh ya Pak, sesuai. Nah, setelah saya bilang sesuai, akhirnya saya dibikinkan produk yang seperti yang sesuai dengan eksperimen tadi. Akhirnya saya pesannya ke MQ, jadi langsung ke pabriknya sana. Jadi berkat bantuannya Ibu itu, Pak Freddy tidak pernah bikin jual produk seperti yang diberikan ke saya. Jadi beliaunya itu memproduksi produk itu hanya untuk saya. Jadi saya mesti pesannya Kak Freddy pakai sekian pil, minimal 5 pil lah saya pesan ke Pak Freddy itu untuk finishing produk kami ya karena bantuan Ibu tadi. Kalau seandainya ada Ibu yang memintrakan Pak Freddy kan mungkin saya kenal Pak Freddy juga enggak mungkin Pak Freddy mau bantu saya. Memang saya siapa? Saya masih unyu-unyu waktu itu. Dan juga anak tapi kan? ini pelajaran buat sahabat Tenas seluruh Nusantara. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu rezeki itu datangnya dari mana dan kapan. Jadi ketika waktu itu Pak Freddy datang ke Balai Kota, ketemu sama Bu Risma, terus jalan-jalan lihat produk-produk itu, terus ketemu produknya Bu Wiwit, terus kemudian Pak Freddy langsung mengatakan ini pakai melamin pasti, dan nggak bisa masuk Eropa, nggak bisa masuk Australia. Lah kok tahu, saya masih ingat responnya Bu Wiwit pertama kali, lo kok tahu gitu kan? Lo ya tahu, saya punya hidung, katanya Pak Freddy gitu kan, hidung saya itu kan. Bu Wiwit tahu nggak? Bu Wiwit tahu nggak? Pak Freddy itu dulu eksportir mebel. Jadi dia tahu persis yang bagaimananya. Tetapi orang baik itu banyak, dan orang baik itu kadang-kadang kita tidak pernah menduga seorang pemilik pabrik cat terbesar di Surabaya, mungkin di Indonesia saat itu, gitu kan ya. Dan kemudian eksportir mebel yang sukses saat itu, gitu kan, mau bantu UMK seperti Bu Wiwit ini yang masih unyu-unyu saat itu, gitu kan. Nah, benar Pak. Ya. Jadi ini saya membuka cerita ini gitu kan. Karena percayalah, masih banyak teman-teman kita yang di luar sana yang punya keinginan untuk membantu, cuman kapan membantunya itu only heaven knows. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Gusti Allah yang tahu, hanya Tuhan semesta alam yang tahu kapan bantuan itu diberikan. Tetapi lihatlah hari ini produknya Bu Wiwit bukan hanya laku di Indonesia, tetapi juga sudah masuk ke pasar ekspor, sudah ada di Singapura, sudah bisa masuk Eropa, sudah bisa masuk Australia, dan Amerika sudah belum, Bu? Kak, ini saya kemarin ke Belanda juga sih, Pak. Belanda ya? Eropa sama Australia. Juga, baik. Pak. Apa, Pak? Mana, Bu? Brunei? Ke Dubai juga, ke Dubai juga. Ke Jepang jadi, juga. Iya, jadi yang sudah tadi itu, kita tidak pernah mengarahkan pahlawan ekonomi untuk ekspor. Karena pasar lokal itu luar biasa. Tetapi kami selalu menaruh hormat buat pahlawan ekonomi yang bisa ekspor. Karena itu bagian dari membantu negeri ini sebagai negeri yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Wiwit.